Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat ISPS di rumah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita doakan semoga sahabat semua di rumah dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti ibadah puasa Ramadan dengan penuh kenikmatan. Sahabat ISPS, seperti biasa kita ada acara PCR, Podcast Spesial Ramadan, yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai menjelang waktu berbuka puasa. Sahabat, di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Pandu Aditya Syahputra LC. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah salah satu pengajar di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran yang bergelar LC, lulusan dari Al-Azhar Kairo ya, Ustadz ya. Nah, apa topik kita hari ini, pemirsa? Nah, topik kita hari ini adalah belajar Islam kok Mesir sih? Nah, seperti apa budaya dan pendidikan para mahasiswa di negeri Mesir? Kita akan kupas bersama Ustadz Pandu. Siap, Ustadz? Insya Allah. Oke, kita langsung akan bincang-bincang pemirsa semua. Ustadz Pandu ini kapan masuk kuliah di Al-Azhar? Saya berangkat itu tahun 2014 karena saat itu ada wajib pendidikan bahasa ya. Sekitar kurang lebih 1 tahun. Jadi saya baru mulai kuliah itu tahun 2015. Tahun 2015 baru mau masuk. Nah, sebelumnya ini memilih universitas di Al-Azhar itu sebuah impian atau memang tiba-tiba waktu lulus SMA atau MA daftar ke sana kayak gitu, Ustaz? Ceritanya gimana nih? Awal-awal kok memilih kuliah di luar negeri? Awalnya sih ya mungkin karena apa ya? Banyak alumni dulu ketika saya MTS ada beberapa alumninya itu yang lanjut ke Al-Azhar. Seperti itu. Ya, itu ketika MTS. Tapi kan ya kan MTS kan nggak bisa langsung kuliah kan. Ya, ada madrasah aliyah dulu. Nah, ketika MA juga ternyata banyak alumni juga yang ke sana. Jadi di sekolah saya itu dulu di kamar saya, Pak ya. Pas saya di kamar itu ada buku tentang Mesir. Oh, ada. Jadi ada buku 2 jilid itu tentang Mesir, yang mana sistem kuliah di sana gimana, keuntungannya di sana kuliahnya gimana gitu loh. Saya baca buku itu, terus kepikiran kok menarik ya gitu. Oh, gitu ya. Kok menarik gitu. Nah, ketika lulus itu sebenarnya tuh pingin, cuma saya merasa nggak nggak mampu lah. Oh, begitu ya. Jadi kayaknya lah kalau saya berangkat sekarang kayaknya nggak kurang bekal. Iya. Ya mungkin itu hanya sebagai cita-cita ya, Tat ya. Iya. Sebagai cita-cita sebagaimana orang pada umumnya ya, hanya sebagai cita-cita yang kalau bisa ya oke, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Iya, gitu. Nah, akhirnya saya kan ke Wonosobo dulu. Ke Wonosobo dulu. Kuliah di Wonosobo, diterima di sana selama 2 tahun. Nah, ketika udah tahun kedua itu ternyata malah dosen saya bilang, karena kamu itu aja ada tes ke Mesir nih gitu. Akhirnya saya sama teman saya nyoba gitu loh.
disuruh sama dosen sama jadi ada semacam cita-cita yang terpendam yang lagi gitu loh. Tertunda ya. Ya. Cita-cita terpendam, tertunda kemudian tumbuh lagi gitu Karena ya. ditawarin, ini Ditawarin, ada iya, tes iya. lagi. Sebenarnya saya udah menyerah. Maksudnya udahlah nggak apa-apa lah, nggak ke Mesir juga di sini aja. Nah, sebenarnya sebelum itu pada tahun 2013. 2013. Itu sebenarnya ada juga. Ada tes ke Mesir. Saya saat itu namanya baru setahun kan. Saya mencoba daftar, tetapi ternyata dibatalkan. Jadi saya sudah sempat daftar di Jogja, pas itu saya sudah menyerahkan berkas, tetapi setelah 1 minggu setelah itu dibatalkan gara-gara kondisinya tidak memungkinkan di Mesir. Oh, Ada kondisinya tidak apa rusuh di sana ya, ada sedikit kerusuhan saat itu. iya, iya. Jadi semua tes ke Mesir tahun 2013 Dibatalkan. karena kondisi tidak kondusif di sana. Iya. Akhirnya udah ya udahlah nggak apa-apa lah nggak jadi ke Mesir gitu. Nah pada tahun 2014 itu dipancing-pancing sama dosen saya. Akhirnya saya sama teman saya berangkat untuk tes. Oh, seperti Iya, itu. seperti itu. Jadi asal mula berangkat ke Mesir, motivasi dan kronologinya seperti itu ya. Seperti itu Ustaz? kurang lebih lah. Oke. Ya siapa yang nggak pengen ke Mesir sih? Iya. Katanya gitu ya. Iya, saya juga dulu punya impian karena di desa saya itu ada satu-satunya kalau tidak salah itu ada yang juga alumni dari Al Azhar. Saya dulu waktu SMA, saya SMA umum. Saya pernah berkeinginan untuk kuliah juga ke sana, tapi karena memang juga basicnya saya dari SMA umum, mungkin alternatif informasi atau juga jalan-jalan seluk-beluk kesananya saya belum dapat, akhirnya kandas. Tapi kalau saat ini kan ada momen putusnya ya, Ya, tapi momen juga ada tumbuh kembali dan sampai akhirnya bisa betul-betul ke sana gitu ya, Ustaz ya. Ya itu juga penuh perdebatan ya antara saya dan orang tua. Kenapa kamu udah kuliah 2 tahun kok mau datang lagi katakanlah selesai ya. Iya. Itu kenapa ke Mesir tuh mungkin 5 tahun lagi baru selesai. Gitu ya, Ustaz ya. Jadi ya banyak itulah ya. Terus- Mungkin saya agak keras kepala sih. Oh, iya, Jadinya bisa ke sana juga akhirnya. Lika-likunya seperti itu ya. Oke pemirsa, kita stop dulu Ustaz, karena ternyata alumni Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Iya. ada juga yang sekarang kuliah di Mesir. Nah, seperti apa aktivitas peserta didik atau santri alumni dari Matik yang sekarang kuliah di Mesir? Kita akan simak videonya berikut ini. Nama Yazid Adnan Fauzi, terus alamat Desa Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Jogja. Tahfidzul Quran alumni pertama di Universitas Al Azhar, ngambil jurusan Syariah wal Qanun, Syubah Syariah Islamiyah. Kenapa memilih belajar di Mesir bukan di negara-negara lain? Karena Mesir adalah khususnya lembaga Al Azhar sendiri adalah lembaga gudangnya ilmu. Banyak sekali para pelajar-pelajar atau orang-orang dari berbagai penjuru negara berbondong-bondong datang ke Mesir hanya untuk bisa menuntut ilmu di Al Azhar, menuntut ilmu agama. Bagaimana caranya untuk bisa daftar kuliah Al Azhar? Caranya adalah dengan mengikuti seleksi yang diadakan oleh Kemenak dan Kedubes. Biasanya Kemenak dan Kedubes ini mengadakan seleksi. Nah, di sini dituntut para teman-teman semua untuk bisa update informasi seputar Kemenak dan Kedubes ini karena kalau kita tidak update informasi kita akan tertinggal dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mendaftar seleksi tersebut. Nah, salah satunya caranya adalah dengan memfollow IG-nya PPMI Mesir atau akun-akun yang lain yang update tentang seputar pembukaan beasiswa Timur Tengah khususnya Mesir. Apa saja yang harus kita siapkan kalau ingin daftar kuliah ke luar negeri khususnya Al Azhar? Yang perlu kita persiapkan adalah ilmu bahasa Arab yang meliputi ilmu nahwu, sorof, kemudian ilmu balaghah. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan hafalan Al-Quran kurang lebih minimal 2 juz. Kemudian apakah di sana atau di Al Azhar atau di Mesir sendiri mahasiswa-mahasiswanya
khusus full beasiswa atau ada yang biaya mandiri. Untuk mahasiswa yang belajar di Al-Azhar di Mesir ini tidak sepenuhnya mendapatkan beasiswa. Jadi ada memang teman-teman yang kuliah di sini dengan biaya mandiri. Akan tetapi banyak dari teman-teman yang memang berangkat dari Indonesianya itu biaya mandiri, banyak yang di sini mengajukan beasiswa karena memang di Mesir sendiri banyak lembaga-lembaga yang memang menyediakan beasiswa tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian untuk biaya hidup seperti kos, kemudian makan dan lain sebagainya, apakah mahal atau murah? Untuk biaya kos, makan dan lain sebagainya itu bisa terhitung sama dengan kehidupan mahasiswa yang kuliah di Indonesia. Hanya saja mungkin perbedaannya mahal di biaya awal ketika ke Mesir karena memang untuk biaya tiket pesawat dan lain sebagainya. Akan tapi untuk keseharian dan untuk bulanan segala macam itu terhitung sama dengan pengeluaran ketika kuliah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Abidin. Saya adalah alumni ketiga. Alamat saya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Adapun di sini saya sedang mengambil jurusan Syariah Islamiyah yang mana berfokus pada usul fiqh dan fiqh itu sendiri. Alasan saya memilih Azhar dibanding kampus-kampus lain yang ada karena Azhar dengan mudahnya memberikan informasi dan pengumuman serta akses yang memudahkan kita untuk melanjutkan studi kita ke sini. Yang mana pada saat itu kampus-kampus lain sangat sulit untuk memberikan itu semua. Caranya, kita bisa mengikuti seleksi Kemenak, Kedubes, dan beberapa lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Azhar dalam memberikan beasiswa seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan lain-lain. Adapun yang perlu kita siapkan, tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah ilmu, kemudian mental dan fisik, karena banyak hal-hal random yang bakal kita temui di Mesir yang mana kita tidak temui itu sebelumnya di Indonesia. Kemudian pertanyaan tentang full beasiswa atau tidak, jadi memang ada dua, ada yang mereka yang mendapatkan full beasiswa dan ada yang tidak. Kemudian biaya hidup di sini relatif murah, kisaran 2 juta rupiah itu masih kembali dan itu sudah mencakup kebutuhan hidup seperti tinggal, makan dan lain-lain. Adapun tips dan trik yang perlu disiapkan dari saya adalah persiapkan ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, dan balaghah dan juga mantik. Kemudian perbanyak mufradat dan kembali kita murojaah hafalan-hafalan kita, kembali kita kuatkan itu semua. Kemudian buat adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke Azhar, jangan ragu untuk melanjutkan studinya ke Madrasah Aliyah karena di sana kita bisa menyiapkan segala sesuatunya seperti nahwu, shorof, dan balaghahnya. Kemudian di sana kita juga bisa menambah hafalan-hafalan kita dan menguatkannya kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ustaz. Tadi sudah ada video bagaimana sih kondisi di kota Mesir ya. Kemudian pengalaman studinya di sana seperti apa. Kita akan lanjut lagi, Ustaz, tanya-tanya terkait dengan kegiatan antum sewaktu kuliah di sana. Ustaz, kuliah berarti masuk di 2015. Tahap awal kuliah di sana seperti apa, Ustaz? Sebelum tadi disampaikan bahwa ada masa 1 tahun ya sebelum aktif kuliah ya. Itu ceritanya seperti apa, Ustaz? Kalau awal-awal kuliah itu di sana sih sebenarnya tidak seperti di Indonesia ya, tidak ada namanya masa orientasi. Oh, nggak ada. Iya, itu masa orientasi itu terjadi ketika kita baru datang. Baru datang. Dan itu hanya kayak semacam penyambutan dari pihak Al-Azhar di kampus. Nah, setelah itu udah masa orientasi yang lain itu dibikin oleh mahasiswa Indonesia sendiri. Oh, gitu. Jadi di sana saya ada semacam hal-hal yang harusnya dan tidak harus dilakukan di sana. Hal-hal tabu yang kira-kira budaya Indonesia yang tidak boleh dibawa ke Mesir itu apa? Budaya Mesir itu menanggapi tentang fenomena ini yang biasa di Indonesia itu gimana gitu. Berarti adaptasi budaya dulu ya, Ustaz ya? Adaptasi budaya. Terus himbauan-himbauan itu semuanya dilakukan di awal karena di Mesir kan ya negara ibu kota ya. Apalagi di Kairo kan itu pasti kriminalitas ada lah.
Oh, Jadi seperti ya semacam himbauan-himbauan. Nah, habis itu baru kita milih jurusan. Jadi kalau nggak salah itu 1 minggu setelah 1 minggu kurang lebih ya di sana itu langsung milih penjurusan. Penjurusan didampingi oleh kakak kelas kita. Nah, nanti walaupun nanti ada yang kelas bahasa 1 tahun, tapi penjurusan tetap dilakukan di awal. Oh, berarti penjurusan tetap di awal, kemudian mungkin untuk kalau di kita mungkin istilahnya matrikulasi. Kalau saya ada iya. itu matrikulasi itu berarti jalan ketika sudah pemilihan jurusan tadi ya gitu Iya. ya Ustadz ya. Jadi gini, jadi ketika kita pemilihan jurusan, nanti kita dapat beberapa berkas. Ya. Nah, nanti berkas itu bisa distorkan kepada kampus. Tetapi di kampus ada satu berkas lagi yang harus dilengkapi, yaitu berkas sertifikat lulus kelas bahasa. Kelas bahasa. Nah, jadi berkas yang udah misalnya ya penjurusan udah diproses, berkas-berkas kita kayak ijazah dan lainnya udah diproses, itu pending selama kita belum lulus. dan ngasih sertifikat kelulusan bahasa itu. Oh, kelulusan bahasa. Iya. Jadi harus melewati fase itu ya sekitar kurang lebih 1 tahun itulah. Ustadz 1 tahun di sana untuk penyesuaian bahasa itu tadi, Iya, program bahasa 1 tahun itu. karena tidak rajin. Seperti itu. Iya. Sulit nggak Ustadz pengembangan bahasa yang seperti itu? Atau Sebenarnya penyesuaian sama sih. bahasanya? Sebenarnya tidak terlalu susah. Yang susah itu adaptasi terhadap lingkungannya, Tat. Jadi namanya ketika saya berangkat itu bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu baru mulai kelas bahasa bulan November. Sementara bulan November itu awal musim dingin. Awal musim dingin sampai dengan nanti bulan Maret itu musim dingin terus itu. Lama ya. Jadi penyesuaiannya itu di situ. Kadang waduh kok saya harus berangkat jam 7 pagi. Sementara musim dingin itu jam 7 baru masih sedikit gelap gitu. Matahari belum terbit. muncul ya. Belum Oh muncul. gitu Pas ya. saya ke sana. Jadi ada, nah itu yang kadang membuat saya itu malas. Aduh kok dingin-dingin ini berangkat. Ya beda iklim ya, beda iklim, iya. dengan di Indonesia ya. iklim. Tantangannya berarti diantaranya adaptasi itu tadi ya, cuaca atau iklim gitu ya. Terus saya juga pernah berhenti. Jadi saya berhenti 2 kali. Jadi dua program. Jadi kan ada, misalnya saya udah selesai program yang kelas 3 ini. Mau masuk yang ke kelas 4 kan biasanya bisa langsung. Nah, tapi saya nunggu yang program kelas 4 selesai baru lanjut ke kelas 6 gitu loh. Jadi nggak langsung setelah selesai langsung ambil lagi tuh nggak. Oh, Karena pas itu tepat ketika bulan Ramadan. oh bulan Nah, sementara itu kan musimnya panas kan. Saya nggak merasa nggak kuat lah. Nanti kalau saya bulan Ramadan daripada puasanya gimana akhirnya saya udah aja lah. Jadi Oh, gitu. kelas di bulan Ramadan saya nggak ngambil. Baru ambil setelah ya setengah bulan setelah Ramadan baru ada yang kelas selanjutnya saya baru ambil yang itu. Jadi ada semacam jeda. ada jedanya. Jadinya yang membuat lama itu gitu loh. Berarti harusnya target seharusnya berapa? Kalau misalnya mereka misalnya ada orang yang ngambil terus ya istilahnya kalau bahasa alatul ya, ambil alatul tanpa jeda itu ya 6 bulan selesai lah. 6 bulan selesai. Tapi antum jadinya 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Jadi Iya. ketika anak baru tahun berikutnya datang, saya itu masih belum selesai kelas 2. Oh, masih belum selesai ya. Ya itu lika-liku di sana ya Ustaz ya. Ya itu kan pilihan ya. Ya, pilihan. Maksudnya ya orang tua juga nggak tahu masalah itu. Nah, sekarang Ustaz, di Al Azhar ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan Usuluddin. Usuluddin. Prodinya? Prodinya akidah filsafat. Akidah filsafat. Seru juga ini ya, bahas Iya. akidah dan filsafat. Nah, kesan-kesan ketika kuliah gimana Ustaz? Kuliah khususnya akidah dan filsafat ini. Mungkin di kampus dulu di Unsi kan juga tentunya ada mapel akidah ya, Iya, ada. ataupun filsafat. Kalau saya juga dulu dapat Ya, seperti itu. paling filsafat umum ya. kalau- Ya secara umum. Nah, kesan dan bedanya seperti apa Ustaz? Yang paling kerasa itu gini, biasanya kan kelas ketika saya tingkat 1 atau tingkat 2 kan kelasnya umum ya, belum ada penjurusan. Jadi penjurusan itu takhusus, fokus tafsir, hadis atau akidah itu ketika tingkat 3. Jadi tingkat 1 itu masih campur. Mas Sampur. Itu hanya semua Usuluddin tingkat 1 itu masih digabung. Digabung, Itu dipelajari kelasnya, semua. iya, itu kalau ibarat satu kelas ya bisa 200 sampai 300 orang. Tiap kali muhadharah itu ya, tiap kali Tatap muka. iya tatap muka.
200 300. 300. Kalau di Indonesia pemirsa kan paling berapa? 30 ya? Iya. Ini kayak Jadi stadion kelasnya itu general ya. kelasnya panjang dan lebar gitu loh. Oh, Jadi situ bisa isi ya 400 mungkin muat. luar biasa ya. Iya. Gitu. Itu memang kelas ya, bukan di istilahnya masjid atau apa. Kalau Enggak, kelas, saya kelas. pernah dengar itu ya banyak juga mahasiswa yang ke sana itu kalau mau mengkaji mata kuliah itu ya ikut syekh, yang syekh itu ada halakoh di masjid. Oh, kalau itu tuh maksudnya kepada talaki, kepada Oh, gitu. pendidikan non formal. Oh, pendidikan non Iya, formalnya. pendidikan non formal. Kalau formalnya tetap terjadwal di dalam ruang kelas. Dalam ruang gitu kelas, ya. termasuk misalnya ada syekh yang ikut ngajar, ya tetap ngajar di kelas. Tetap ngajarnya Tetap ngajar di di kelas. Kalau yang ini berarti yang non formal ya, yang Non formal tadi ya. saya Non juga formal. dapat cerita seperti itu, ada teman Istilahnya dari sana kayak kalau gitu. non formal itu talaki, kalau dalam kamu istilahnya muhadharah. Oh, Iya. seperti itu. Jadi itu bareng-bareng. Tapi ketika tingkat 3, ketika sudah penjurusan akidah filsafat, itu sekelas itu paling 15 sampai 20. Oh, sudah lebih mengerucut Sudah ya. mengerucut, dan itu orang Indonya nggak terlalu banyak. Orang Indonesia tidak terlalu banyak. Iya. Banyaknya dari mana, Ustaz? Ya orang Mesir, langsung orang-orang Afrika gitu. Orang Mesir, orang Orang Afrika. Afrika, orang Asia lah kayak Malai, Thailand. Tapi orang Indo itu, makanya jurusan saya itu enak dikit orangnya gitu. Bisa lebih fokus, Ustaz ya. Lebih fokus. Tapi kalau nggak hadir kadang dicariin gitu. Oh, begitu ya. Kalau yang fokus kan kadang Iya, nggak kelihatan. ya. nggak kelihatan. Berarti Apalagi tetap absen tidak jalan ada, ya? tidak ada absen. Oh, di sana nggak ada. Paling absen. cuma nulis nama. Terus nama. Nulis nama, tapi itu pun tidak apa ya? Tidak sepenuhnya berlaku gitu loh. Kalau di Indonesia pengalaman kita kuliah ya, saya pribadi itu kan ada justru malah syarat mengikuti ujian. Iya, Itu benar. kan ada kehadiran persentasenya misal 80% atau 75% seperti itu. Kalau di sana nggak ada, Ustaz? Di sana pernah ada aturan bahwa absensi harus berapa persen, tapi Berapa itu hanya persen? kepada berlakunya ya. Walaupun secara teori itu mungkin diberlakukan untuk semua fakultas, tapi secara faktanya, Prakteknya ya. prakteknya itu lebih kepada ya fakultas-fakultas yang orangnya sedikit. Kayak fakultas Dirasat Islamiyah itu kan ada, tapi orangnya ya sekitar 20 sampai 40 satu kelas gitu loh. Iya, Nah, iya. kalau Usuluddin atau bahkan syariah yang mahasiswanya itu sampai ratusan kan tuh secara Sulit ya. fakta aja ketika diberlakukan di tempatnya itu tempatnya juga nggak cukup gitu loh. Kalau semuanya suruh masuk, Oh, begitu gitu ya. jadi tidak berlaku di fakultas Usuluddin dan fakultas syariah pada waktu itu. Kalau sekarang nggak tahu gimana ya, Nah, karena itu tiap tahun tuh kembali. ada Pembaruan sistem mungkin Pembaruan ya. sistem misalnya ya, gitu. Nah, saat kalau tadi berkaitan pengalaman kuliah, kemudian ini Ustaz, guru atau syekh yang dikagumi siapa, Ustaz? yang pertama ya itu apa? Ya Syekhul Azhar ya, Syekh Ahmad Thoyyib. Oh, Syekh Ahmad Thoyyib. Ya pemimpin Al Azhar sekarang, yang pemimpin tertinggi istilahnya yang menaungi semua lembaga Al Azhar. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya rektor ya, betul Ustaz? Apa beda? Itu lebih tinggi dari rektor. Oh, lebih tinggi dari rektor. Jadi ada rektor kampus Universitas Al Azhar. Itu ada beliau sendiri. itu kayak grand imam. Syekhul Azhar tuh imam tertinggi gitu loh. Dari semua lembaga Al Azhar, dari ibtidaiyah sampai universitas, bahkan sampai kayak lembaga-lembaga yang lain. Jadi beliau ada di atasnya sendiri. Grand Syekh ya? Grand. Lebih tepatnya sih Syekhul Azhar sih. Syekhul As Atau kalau bahasa Inggrisnya grand imam. Grand Imam. Kalau grand syekh itu kurang cocok penyebutannya gitu. Oh, kurang Secara bahasa. Tepatnya ya Syekhul Azhar atau grand imam. Ini siapa namanya Ustaz tadi? Syekh Ahmad Thoyyib. Syekh Ahmad Thoyyib. Iya. Grand Syekh keberapa ini? Apa tadi istilahnya? Itu keberapa ya? Syekh Imam keberapa? Tahu ya, Ustaz? Kurang anu sih, kurang tahu. Iya. Kurang tahu tepatnya ya. Tapi sebelumnya itu ada Syekh Said Imam Tantowi. Nah, yang paling unik itu Syekhul Azhar itu tidak diganti kecuali ketika beliau sudah wafat. Kecuali wafat. Ya. Oh iya. Jadi ketika dipilih ya diganti ketika wafat. Wafat. Kelebihannya apa Ustaz? Tadi dari Syekh Ahmad Thoyyib ini. Ya Syekh Ahmad Thoyyib yang pertama beliau kan S1 di Al Azhar, jurusannya jurusan agraria filsafat juga. Beliau punya pemikiran yang bagus antara turos dan juga tajdid, antara hal-hal yang Klasik. klasik dan juga hal yang baru. Karena beliau S2-nya kan di Sorbonne. Beliau S2 di Sorbonne, terus beliau itu disebut sebagai Abal Wafidin. Apa itu? Bapaknya orang-orang yang selain Mesir gitu loh.
Oh gitu. Dia baik banget, maksudnya dia ngasih beasiswa banyak, terus memberikan banyak apa ya, beasiswa dan bantuan kepada mahasiswa asing gitu loh. Terus pemikiran dalam bidang filsafat, dalam bidang pemikiran, bahkan rodu ala syubhat itu sangat bagus sekali gitu loh. Iya iya. Termasuk tokoh berpengaruh di dunia ya. Berpengaruh tokoh ya, Muslim termasuk berpengaruh di dunia. negarawan yang patut dicontoh juga, karena gitu. beliau kan juga apa? Ya itu negarawan juga ya. Negarawan, langsung ulama, terus ya banyak lah yang pokoknya segala besar lah kebaikan ya. ada Iya. pada beliau. Luar biasa ini ya. Kemudian Ustaz, ini tadi juga sudah disinggung kaitannya perbedaan antara kuliah di Al-Azhar dengan di Indonesia. Secara apa ya, spesifik lah, lebih spesifik lagi apa sih beda sekarang dari konten Ustaz? Dari konten ya, antum kan pernah di Indonesia, konten kuliah dari dosen mengajar seperti apa kan ada ya. Nah kalau di sana bedanya apa Ustaz? Di sana itu Mungkin kalau di Indonesia dosen katakanlah masih ada yang buka PowerPoint ngajar ya sambil lihat PowerPoint kan gitu kan ketutupan tuh antara yang hafal dengan yang tidak. Tapi kalau di sana gimana Ustaz? di sana nggak ada PowerPoint. Nggak ada PowerPoint ya? Jadi dokter itu cuma iftah, sofah, cuma suruh buka halaman sekian, nanti tuturnya jelasin udah. Karena buku itu yang nyusun dokternya. Buku engine dokter. Ya, buku-buku semua yang nyusun dokter. Dan itu mengharuskan kita untuk membaca buku itu yang tebalnya kira-kira segini lah. Ya 250 halaman ke atas lah. Oh, gitu. Jadi itu harus kita baca semuanya ketika mau ujian nanti. Dan dokter ya itu nerangin semua buku itu gitu. Iya. Jadi benar-benar kalau di Indonesia kan tidak ada tuntutan membaca yang banyak ya. Kalau di sana banyak tuntutannya untuk membaca. Oh iya. Bedanya di Indonesia dengan di luar sekarang kalau mahasiswanya, diantaranya faktor bacaan ini Ustaz. Ya bacaan sih kayaknya. Terus dari apa ya, masodir, dari apa? Sumber-sumber. Sumber-sumber. Kalau sana kan sumber-sumber turos, teks-teks klasik dan juga teks-teks yang kontemporer ya. Itu dipadukan. Iya. Jadi misalnya pelajaran apapun tuh pasti ada sumber klasik dan sumber yang kontemporer. Nah kalau di sini kan sumber-sumber klasiknya kurang. Oh gitu ya. Jadi saya Juga mungkin dari pengadaan perpusnya gitu ya Ustaz ya. Kalau di sana kan mungkin lebih besar, lebih besar. buku-bukunya Terus banyak. gitu. kerennya sih ini sih buku mata itu loh, diktat itu yang nyusun strukturnya, dan itu emang nggak sembarangan, referensinya itu banyak banget gitu loh. Oh, gitu. Kalau di sini kan ya paling kita cuma nukil dari mana gitu kan. Iya. Ya pengalaman saya pakai dulu cuma kita nukil dari mana. Nah itu udah disusun dengan emang itu tuh udah ada timnya loh, tim penyusun yang emang ahli di bidang itu gitu loh. Oh gitu ya. Jadi ya mungkin kalah di bidang maksodirnya aja. Di sumber-sumber. Tapi mungkin yang mahasiswa Indonesia tuh unggul di bidang kepenulisan ya. Oh gitu. Maksudnya bukan dari kualitas tulisannya, tapi dari adanya aktivitas menulis. Kalau di Mesir kan tidak ada makalah, Iya. tidak ada skripsi, tidak ada sejenis itu, tidak ada namanya SPL, tidak ada PKL dan sebagainya gitu. Nah kalau di Indonesia kan ada. Jadi setiap mata kuliah pasti kita bikin makalah Bikin kan. makalah. So, ada SPL, ada studi lapangan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau di Mesir itu tidak ada. Berarti gini nggak Ustaz? Di Mesir itu kalau belajar betul-betul ya menerima ilmu dari syekh, dari pengajar di sana, kemudian ujian dah kayak gitu dok. Iya, benar-benar seperti itu. Kalau di kita kan memang ada praktek lapangan ya. Praktek lapangan ya. Terus tadi kalau diskusi Ustaz, gimana Ustaz? Jalan nggak? Diskusi paling Misal sama teman sendiri sih. nggak di kampus. Ya, Misal kayak kita kan presentasi makalah tuh. Nah kalau di sana nggak kayak gitu. Enggak ada. Berarti Ya, murni intinya kita nggak mampu untuk itulah, nggak mampu untuk berdiskusi dengan syekh gitu. Iya. Jadi iya, cara iya. istilahnya itu sul adab ya. Oh iya gitu ya. Satu dari segi itu, yang dua ya kita nggak Makomnya ya. makomnya. Kadang kita dijawab aja, kita tanya dijawab, tapi kita masih bingung itu jawabannya gimana ya gitu. Iya. Jadi ya kita emang belum belum makomnya. Biasanya kita diskusi sama teman-teman sendiri aja. Oh, diskusi sama teman-teman teman-teman sendiri. Berarti memang ibaratnya guru sentral ya, Ya, guru center ya.
pendidikan itu betul-betul tersentral dari gurunya gitu ya. Bukan kalau di Indonesia kan kita justru berdiskusi ya, kemudian baru dosen memberikan konklusi kan biasanya seperti itu. Ya, nah lanjut Ustaz. Ini menarik sekali tentang pendidikan di Mesir ya, yang tentunya berbeda dengan di Indonesia. Kemudian untuk biaya hidup sekarang Ustaz. Biaya hidup ya. Seumpama saya kuliah di sana, biaya hidupnya berapa, biaya pendidikannya berapa? Kalau biaya hidup itu saat itu saya dikirimi sekitar 2 juta ya. 2 juta untuk 1 bulan. Tapi saya biayanya cuma habis 1 juta. Wah, irit Ustaz. Murah. Ya emang murah, cuma habis 1 juta yang setengahnya saya tabung. Oh ya, Ya, setengahnya saya singkahkan. kalau makan, biaya makan 1 bulan atau perharinya dirinci berapa Ustaz? Jadi biasanya 200.000 buat 1 bulan. 200.000 1 bulan. Kan Wah, luar kita biasa. masak sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri. Kalau lebih irit Bayar ya. Masak sendiri, beli bahan sendiri, ya kayak ibu rumah tangga lah masak sendiri. ya namanya hidup di negeri orang ya Ustaz ya. Dan itu kan ada kalau di kosan saya ya. Itu teman-teman saya itu saling mengisi. Iya. Misalnya hari ini saya sudah masak, besok teman saya yang lain. Oh, Jadi gitu. rasanya gantian, walaupun Gantian. tidak ada jadwal ya. Iya. Dan intinya kalau saling pengertian ya. saling pengertian. Jadi kalau ada yang lapar ya, yang belum masak siapa gitu. Gitu. Atau sebenarnya enggak itu sih. Yang lapar pengen masak ya tinggal masak gitu loh. Oh gitu ya. Dan itu biasanya ganti-gantian. Kemudian kalau biaya kuliah sebenarnya berapa Ustaz? Dari mulai masuk sampai mungkin kalau di Indonesia itu kan istilahnya SPP semesteran ya. Nah di sana berapa Ustaz? Kalau SPP semesteran itu zaman saya itu awal saya masuk itu sekitar 95.000 1 semester, 1 tahun. 1 tahun, Iya. 95.000 rupiah apa uang sana? Kalau di rupiah kan sekitar 95.000 rupiah. Ya Allah. Tapi Saya ketika itu- saya mau pulang kemarin itu udah Iya, iya. 125-an. 125 ya. 125 rupiah. Sangat terjangkau sebenarnya tahun. Ustaz ya. 1 tahun ya. Di Indonesia kalau saya misalnya, saya di kategori UIN itu biasanya agak lebih murah. Itu kalau S1 itu ya sekitar 700. Kalau adik saya kemarin itu sekitar 1.500.000. Ini 95.000 Iya, ya. 1 tahun. Yang ilmunya itu dari syekh gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Terus luar biasa. ada biaya buku. Biaya buku Biaya berapa buku itu Ustaz? sekitar 500 sampai 600 per tahun Ya masih terjangkau lah. gitu. Masih Terus ada terjangkau. biaya perpanjang visa. Oh, ya ini yang beda ya. Iya, Karena kita itu di 700.000 per tahun. 700.000 per Ya. tahun. Itu ngitungannya berarti 1 tahun habis berapa Ustaz untuk biaya pendidikan? Ya paling kurang lebih 3 juta ya sama visa dan lain sebagainya. 3 juta. Visa terus biaya kita ngurus kartu pelajar dan lain, buku, terus biaya pendidikan ya paling sekitar gitu lah. Sebenarnya berarti kalau jalur mandiri asal kita punya kemampuan bisa ya, Bisa. tidak terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Oke, oke. Yang penting paling berangkat 15 juta atau 15 atau 20 juta. Hmm. Itu berangkatnya. Habis itu biaya 1 bulan ya sekitar kurang lebih 2 juta. Ditambah biaya itu tadi. 2 juta itu saya itu 1 juta itu udah termasuk makan, transport, jajan, wifi, listrik, air, bayar kos dan lain-lain. Bahkan buat kebutuhan-kebutuhan sekunder ya kayak ngopi dan kawan-kawannya itu juga sudah masuk gitu loh. Luar biasa pemirsa, ternyata pendidikan di Mesir murah ya Ustaz ya. Relatif murah. Lanjut Ustaz. Apa beda budaya semangat belajar masyarakat Mesir dengan Indonesia Ustaz? Khususnya dalam bidang keislaman. Masyarakat Mesir itu mungkin kalau kita talaki ya, yang tadi yang pendidikan mengambil pendidikan agama yang non formal kayak talaki itu kita kan menjumpai orang dari beragam umur, dari yang kecil yang masih aliyah atau sanawiyah sampai yang udah tua, yang mungkin jalannya pun kadang sudah dibantu. Oh gitu. Masih semangat Masih belajar semangat ya? belajar. Itu akan menemui fenomena semacam itu, dan juga syekhnya pun itu rata-rata sudah sepuh dan masih semangat untuk mengajarkan, padahal rumahnya kadang jauh. Oh gitu. Dan beliau-beliau tuh enggak semuanya enggak kayak di sini ya kan naik mobil pribadi itu enggak.
kebanyakan masih banyak yang naik angkutan umum. Masih naik Masih angkutan. banyak yang naik angkutan umum. Luar biasa ya. Jadi budaya menuntut ilmunya itu tinggi sekali. Semangat belajarnya luar Semangat biasa ya. belajar, harus ada budaya di sana itu. Ketika naik bis, itu banyak orang kalau tidak memegang Quran, ya memegang buku. Orang-orang Mesir. Naik bis kalau tidak pegang Quran, pegang buku. Luar Bahkan biasa sama ya. umum menunggu dalam antrean rumah sakit itu semuanya banyak yang memegang buku sama memegang Al-Quran. Al-Quran. Kalau nggak buku Al-Quran, minimal Al-Quran lah. Kalau nggak megang mushaf, ya di HP rata-rata. Oh, kayak Jadi gitu ya. di waktu-waktu luang mereka tuh nggak apa ya? Ya masih sempatkan membaca Quran. Oh, gitu ya. Luar biasa pemirsa ya, beda budaya Indonesia dan Mesir Mesir. berkaitan dengan semangat belajar ya. Kemudian ini beda budaya. Kalau gaya hidup, Ustaz, gimana beda gaya hidup masyarakat Mesir dengan Indonesia, seperti apa bedanya, Ustaz? Kalau gaya hidup sih masih mewah gaya hidup orang Indonesia ya. Oh, masih Kalau mewah hidup Mesir yang Indonesia. maksudnya mayoritasnya ya, Iya, ya. itu ya mereka hidupnya santai aja. Santai. Pergi-pergi ya naik kendaraan umum. Kendaraan umum Yang ya. naik mobil jarang. Naik mobil jarang. Jadi masih masih menghidupkan transportasi umum. Transportasi Lebih banyak umum. jarang yang naik kendaraan sendiri. Indonesia kan rata-rata ada naik mobil sendiri kan. Iya, iya. Terus apalagi ya? Sehnya gaya hidup sehnya gimana? Mereka kan orang terkenal, tokoh dunia. Ya kalau di Indonesia katakanlah kiai-kiai kita lah ya. Itu gaya hidupnya seperti apa, Ustaz? Standar, maksudnya kelihatan Sederhana. zuhud banget itu loh. It's good. Iya. Oh, gitu. Pakaiannya ya biasa. Terus mobilnya aja bukan mobil yang merek keluaran terbaru gitu loh. Oh, Selama gitu. masih bisa dipakai, kenapa harus ganti gitu? Oh, gitu. Terus HP-nya biasa. Bahkan Syekh Ahmad Thoyib, Syekhul Azhar itu HP-nya itu bukan HP Android, HP apa ya? HP monokrom gitu loh, yang Oh, iya, iya. yang Paling bisa buat SMS ya. SMS sama telepon itu HP-nya SMS itu. sama Iya. telepon ya. Jadi iya. sangat berbeda sekali dengan yang di Indonesia ya. Iya, iya. Bahkan rumahnya pun sederhana gitu. Yang penting rumahnya ada masjid sih biasanya. Ada apa? Ada masjid, Ada di rumahnya masih ada Iya. musolanya kayak kita. ada ya? masjid atau musola tempat di mana itu bisa ngisi pengajian di sana. Oh, Jadi untuk banyak taklim kayak gitu. yang talaki di Rumah. rumah mereka, iya. Tapi nggak sebagus masjid-masjid di Indonesia juga. Kan bisa kan banyak ya, Iya, iya. masjidnya bagus-bagus. Rasanya tuh jarang sih yang emang jarang untuk apa ya? Untuk memperindah par. Oh, gitu. Bahkan di Mesir pun ya bisa dibilang ya mobil itu banyak yang lecet. Tempat tuh hal yang biasa. Iya, iya, iya. Jadi seolah-olah tidak ada mobil yang mulus di sana. Tidak ada mobil yang kinclong karena Iya, iya. ya namanya mobil udah lecet udah biarin lecet. Oh, gitu, Ustaz ya. Penyok ya udah penyok. Kalau dia kan diketok kan. Iya. Saya tuh nggak ada. Ketok magic ya. Diketok aja. Penampilan di kita itu bisa jadi barang utama Barang ya. utama, tapi di Mesir itu yang penting esensinya gitu loh. Esensi, Esensinya. manfaatnya. Manfaatnya. Selama mobil masih bermanfaat, masih bisa buat pergi ke sana sini ya. Kalau masalah apa namanya? Penyok itu udah hal yang biasa gitu loh. Mungkin ini yang perlu kita contoh pemirsa sahabat ISPS, bahwa mereka itu lebih mengutamakan pada esensi ya, Esensi ya. pada fungsi atau manfaat dari barang yang kita kenakan. Seperti hanya mobil tidak mengutamakan keindahan luarnya, tetapi asal fungsinya masih bisa dipakai, tetap dipergunakan gitu ya, Ustaz ya. Ini luar biasa satu kelebihannya. Kemudian Ustaz, ini berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Apa beda kebiasaan ibadah di sana dengan di Indonesia? Bedanya, nah kalau orang Indonesia kan tidak ada yang berubah ya. Ya. Maksudnya pagi tetap aktivitas. Ya. Cuma paling diperpendek sampai duhur. Sampai duhur. Malam tarawih. Paling cuma sampai jam 9, jam 10 kan. Paling lama tarawih di Indonesia itu jam berapa kira-kira, Tat? Ya, jam 9 lah. Jam 9 ya ada Ya, hotel. ya ada sih yang katanya info terawih 30 juz lah kayak gitu, atau yang di beberapa daerah di luar Jawa itu ada informasi yang sampai malam lah seperti itu. Kalau di Mesir itu aktivitasnya malam. Aktivitasnya Aktivitasnya malam. malam. Sore lah. Sore menjelang buka. Biasanya banyak ngaji-ngaji. Setelah asar tuh ada istilahnya talak itu lebih banyak. Laki lebih banyak. Lebih banyak daripada ketika bulan yang non puasa. Jadi ada istilahnya
kalau di Indonesia kan ada ngaji pasaran ya, Iya. ngaji yang 1 bulan hatam gitu. Iya, iya. Nah itu lebih banyak sebelahnya ketika bulan Ramadan. Habis itu berbuka. Nah berbuka ini indahnya itu di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Apa itu? Bisa dibilang kalau artikan secara bahasa itu hidangan dari Sang Maha Pengasih. Oh, gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu hidangan dari orang-orang muslimin ya, orang-orang Oh, yang iya, iya. emang Bersedekah itu ya. bersedekah. Itu hampir di tiap tempat. Tat. Oh, apalagi tahun ini tuh Al Azhar mengadakan buka itu apa? Iftar jamaah. Oh, bukan Itu dikasih makanannya. ya? Itu makanannya enak gitu, Tat. Kemarin saya dipakai sama teman saya. Iya. Mahasiswa Indonesia cukup terbantu dengan ini ya, Ustaz ya? Saya kalau bulan Ramadan tidak mengeluarkan uang. Iya, iya. Malah kadang iya. uangnya bertambah. Betul, betul. Banyaknya muksinin gitu. Banyak Ustaz, ya? muslimin. Jadi ke setiap masjid itu bahkan digelar-gelar di pinggir-pinggir jalan. Oh, gitu. Kita tinggal mau pilih lah, mau makan di mana, mau menu apa, tinggal cari aja. Wah, luar Karena menunya kan biasa, kadang ya. beda-beda ya tiap Iya, tempat. iya, iya. Tinggal milih aja. Iya, 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 iya. Luar biasa ya. Kalau sholat tarawih di sana gimana, Ustaz? Kalau di sana itu karena isanya jam setengah 9 ya, itu paling selesai jam 10 atau setengah 11. Yang normal ya. Ya, normal. Dan itu setengah juz sampai 1 juz dan 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, kalau di Indonesia ya setengah jam lah. Tapi sih ada juga sih di Indonesia yang sampai tengah malam itu informasi di televisi itu biasanya ditampilkan liputan-liputan tentang sholat tarawih juga ada sih. Kalau di sana berarti sekitar durasi 2 jam Ustaz ya. Sekitar 2 jam. Dengan bacaan 1 juz sekitar ya, setengah sampai 1 juz ya. Yang menarik lagi ada nggak Ustaz dari sholat tarawih di sana? Ada yang sampai jam 2 pagi. Wah, ada yang sampai jam 2 Sampai pagi. jam 2 pagi itu apa ya? Ya nggak jam 2 lah, jam setengah 2. Itu kalau salat tarawih doang. Oh, kayak gitu. Jadi 7 sekitar membacanya 7 juz ya. Oh, membaca 7 juz. 7 juz. Jadi setiap 1 minggu sekali khatam. 1 minggu sekali hatam, luar biasa. Tapi biasanya Tat, kalau mendekati akhir-akhir Ramadan 10 hari terakhir atau bahkan 15 hari terakhir itu ditambah qiyamul lail tampaknya mulai 8 rakaat. berarti jadi Berarti jadinya ya 28 tambah witir 3. 31 31. 31 rakaat. Itu pernah selesai itu 10 menit sebelum adzan subuh. 10 menit sebelum Sebelum azan adzan subuh ya. Jadi kita cuma sahurnya tuh pakai makanan pokok sana ya, pakai roti, Iya. selai, sama yogurt, Iya. sama air mineral ya. Itu cuma 5 menit tuh cepet-cepet makannya. 5 menit Habis ya. itu langsung adzan subuh gitu. Itu yang menurutku paling paling berkesan ya. Mari berkesan ya. Jadi 10 menit sebelum adzan subuh itu baru selesai, kita sahuran cepet-cepet. Habis itu langsung adzan subuh. Nah, menariknya lagi di sana itu yang tempat itu habis subuh kita lanjut ngaji, pikiran sampai jam setengah 9 pagi. Ya Allah. Habis itu baru kita tidur. Siang jadi malam, malam jadi Ya, siang ya. itu kayak tradisi khasnya gitu. Tapi Iya. nggak tahu ya, mungkin karena emang suasananya ya. Jadi saya tidak merasa capek gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Indonesia saya selesai jam 10 itu rasanya malas banget. Iya. Nggak ada temennya masalah Ustaz. Ya mungkin itu sedikit teman ya. karena nggak ada temannya. Iya, iya, iya. Luar biasa. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir. Tips untuk teman-teman yang ingin kuliah di sana, khususnya anak-anak kita di Matik ini, apa tipsnya agar bisa kuliah di sana, Ustaz? Yang paling penting sih kalau menurut saya yaitu pemahaman bahasa. Pemahaman bahasa. Ya karena sana kan semua pengantarnya itu kan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab Fusha ya. Tapi kadang-kadang ada dicampur sama bahasa Amiyah setempat itu. Tapi ya yang penting fokus mendalami bahasa Fusha. Entah itu qiraah, kitabah, insya dan lain sebangsanya lah. Maksudnya fokus aja di pendalaman bahasa. Terus yang kedua itu hafalan. Hafalan. Berapa? Al-Quran itu saya dulu syarat minimal itu 3 juz. Minimal 3 juz. Ya bagi orang-orang matik enteng lah. Ya, gitu. kalau anak-anak kita yang soalnya ini tidak menjadi satu yang memberatkan ya. Ya, 3 tidak juz, salah cuma mereka. 3 juz. Tinggal di bahasa itu ada bahasa pendalaman bahasa Pendalaman Arab Fusanya. bahasa. Selain itu ya paling mental sih ya. Mental ya. Mental terus persiapannya harus banyak kayak obat-obatan dan lain sebagainya. Terus apa ya? Yang paling penting sih punya itu sih. Kalau misalnya mandiri ya kita harus siapin dananya juga.
Ya pindah. Ya. Pemirsa, tidak terasa Ustadz Pandu, untuk waktu kebersamaan kita sudah hampir habis karena waktu berbuka sudah hampir tiba. Insya Allah kita akan lanjut pada podcast berikutnya tentu dengan topik bahasan yang berbeda ya. Nah, mewakili segenap kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk segenap keluarga besar Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga dan sahabat ISPS di rumah. Sampai jumpa lagi dengan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.